Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara tentang sebuah penyakit yang cukup banyak terjadi di Indonesia, yaitu penyakit radang pada liver yang disebut dengan hepatitis atau sakit kuning dalam bahasa masyarakat awam. Sebagai persembahan dari program studi S2 Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Hati atau yang disebut juga liver adalah organ tubuh terbesar dengan berat kurang lebih 1,5 kg, di mana mempunyai fungsi yang sangat vital karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa hati. Mengapa demikian? Karena fungsi hati sangat banyak. Salah satunya adalah menetralisir bahan berbahaya atau racun dalam tubuh, memerangi infeksi, membantu proses pencernaan, menyimpan gula untuk energi, vitamin, dan mineral, serta produksi hormon. Kalau Bapak Ibu dulu tahu tentang lumbung padi, sebenarnya lumbung padi untuk manusia itu berada di hati atau liver. Nah, hati ini bisa sakit, yaitu apabila ada sebuah keradangan atau inflamasi pada hati. Itulah yang disebut dengan hepatitis. Hepatitis atau radang inflamasi pada hati ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari virus, ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E, atau ada penyebab-penyebab lain, seperti obat-obatan, ada alkohol. Yang paling saat ini prevalensinya meningkat atau angka kejadiannya meningkat itu adalah perlemahan hati atau fatty liver, karena perubahan pola makan fast food. Demikian juga adanya penyakit autoimun, yang saat ini juga prevalensinya relatif meningkat di tengah masyarakat kita. Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan hepatitis. Ada yang namanya leptospira yang kita sering kenal sebagai kuning karena air kencing dari tikus, ya, atau yellow fever yang banyak di Afrika, dan beberapa penyakit-penyakit lain yang ada yang menyebabkan keradangan hati, termasuk jangan lupa adalah obat-obatan tertentu. Sekarang kita mencoba untuk lebih fokus pada inflamasi pada hati yang disebabkan oleh virus atau yang biasa disebut sebagai virus hepatitis. Prinsipnya ada dua fase atau tipe infeksi dari hepatitis. Yang pertama adalah virus hepatitis akut, dan dua adalah virus hepatitis kronis. Virus hepatitis akut itu biasanya inflamasi yang disebabkan virus hepatitis yang berlangsung kurang dari 6 bulan. Sedangkan virus hepatitis kronis yaitu jika inflamasi yang disebabkan virus hepatitis berlangsung lebih dari 6 bulan. Artinya cut-off point-nya di angka 6 bulan. Kalau kurang akut, kalau kronis lebih. Nah, kita akan berdiskusi tentang virus hepatitis, 3 macam virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A, di mana kita nanti akan bicara tentang insiden, gejala, komplikasi, terapi, dan pencegahan. Kemudian juga nanti hepatitis B dan hepatitis C. Hepatitis A itu rata-rata berlangsung kurang dari 6 bulan. Jadi sangat jarang virus hepatitis A menyebabkan infeksi yang kronik. Semua umur bisa terkena, yang sering adalah anak-anak atau dewasa muda. Tandanya adalah mata kuning seperti kita lihat di sini. Penularannya melalui oral atau bermakan makanan atau air yang terinfeksi dari virus hepatitis dengan masa inkubasi rata-rata 30 hari. Ini adalah
distribusi dari prevalensi infeksi hepatitis A. Pada prinsipnya adalah yang warna merah itu adalah yang prevalensinya tinggi, termasuk di negara kita. Dan warna merah itu rata-rata terjadi di negara berkembang. Kemudian di Indonesia bagaimana? Di Indonesia kita lihat hepatitis A sebenarnya mempunyai prevalensi yang masih cukup besar, yaitu sebesar 19,3% dan merupakan urutan tersering kedua dibandingkan hepatitis yang lain. Di mana kita lihat misalkan di Jawa Timur berada di 17,5%, sedangkan di Banten, di Jawa Barat angkanya lebih tinggi di angka 28,6% dan 21,1%. Gejalanya biasanya bisa ringan sampai dengan yang berat sampai fatal. Rata-rata fase awalnya itu 3-10 hari pasiennya mengeluh mual, malas makan, ada panas, nyeri kepala, nyeri otot. Yang kita sebut dalam medisnya seperti gejala flu atau flu-like syndrome. Kadang-kadang dapatnya dari gatal, nyeri sendi, dan nyeri perut. Fase kuningnya berlangsung 2-4 minggu, di mana badan dan mata kuning, urinnya berwarna coklat, berbusa, BAB-nya berwarna pucat seperti tanah liat, tebal dan berminyak, dengan hati yang membesar. Kalau pasien tersebut atau Bapak Ibu sekalian yang menderita hepatitis A itu masuk dalam fase pemulihan, maka kondisi berangsur membaik, kuning berkurang, dan hati dapat sembuh total kurang lebih selama 6 bulan. Apa yang harus diperiksa? Dokter akan biasanya memeriksa fungsi hati, SGOT, SGPT, kemudian warna kuning dicek dengan bilirubin, serta marker untuk serologi virus hepatitis A melalui IgM dan IgG anti-HAV. Apa yang paling ditakutkan dari komplikasinya disebut dengan hepatitis fulminan. Kejadiannya hanya kecil sekali di bawah 1%, di mana pasien bisa dapat meninggal setelah 10 hari pasca terkena hepatitis fulminan. Yang kedua, jika kuning ini berlangsung terus, terjadi pembuntuan saluran empedu di dalam hati karena radang, dan setelah 3 minggu kuning, kadang-kadang kondisinya membaik, tapi kadang-kadang semakin dalam dan pasien mulai gatal. Dan yang ketiga, yang dinamakan relapsing hepatitis atau adanya kekambuhan pasca sembuh dari hepatitis A. Penanganannya yang paling penting adalah bed rest atau istirahat. Dietnya diatur, makannya diatur, tinggi kalori, tinggi protein, dan rendah lemak, serta obat-obatan kita biasanya berikan vitamin untuk liver dan dihindari alkohol atau obat-obat yang melakukan atau merangsang kerusakan hati. Prinsipnya hepatitis A dapat sembuh sendiri selama tidak masuk dalam 1% yang tadi kita kenal sebagai fulminan hepatitis. Apa yang harus kita lakukan untuk sebagai pencegahan? Personal hygiene, kebersihannya, cuci tangan dengan kebersihan semua barang untuk peran makan minum, dan kalau memang memungkinkan harusnya dilakukan sebuah vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam jenis hepatitis yang kedua, yaitu hepatitis B. Kita juga bicara tentang insiden, gejala, komplikasi, terapi, dan pencegahan. Apakah penyakit hepatitis B sama dengan tadi bahwa ini adalah peradangan hati yang menular disebabkan oleh virus hepatitis B. Jumlah yang meninggal luar biasa, 780.000 orang meninggal setiap tahun karena penyakit hati yang serius yang terkait dengan infeksi hepatitis B kronis. Penularannya lewat darah dan cairan tubuh, berbeda dengan hepatitis A tadi yang lewat makanan, di mana 80-90% penularan itu berlangsung vertikal, artinya dari ibu ke anak ketika terjadinya proses kelahiran. Hepatitis B sendiri lebih dari 2 miliar terinfeksi, 4 juta kasus akut per tahun, dengan 350 sampai 400 juta
kasus menjadi pasien yang karier dan kronis. Nah, di antara 350 sampai 400 juta ini, 25% karier ini meninggal karena hepatitis kronis, sirosis, dan kanker hati, dan hampir 75% karier kronis ini adalah Asia. Penyebabnya 60% dari 80% hepatitis B ini adalah kanker hati, di mana infeksinya sangat infeksius, lebih dari 100 kali daripada HIV. Ini adalah gambar dari peta hepatitis B di dunia. Kita lihat Indonesia termasuk high lebih dari 8%. Dan kembali lagi banyak negara-negara berkembang yang terkena hepatitis B. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, proporsi hepatitis B positif penduduk Indonesia kita lihat sesuai dengan umur, yang tertinggi adalah umur 40 sampai 44 tahun di angka lebih dari 8%. Siapakah yang beresiko terinfeksi hepatitis B? Yang pertama, penggunaan narkoba suntik, apalagi dipakai bersama. Yang kedua adalah seks aktif. Ketiga adalah laki-laki yang berhubungan seks sesama jenis. Kemudian adanya anak-anak yang berasal dari daerah endemik. Adanya sosial ekonomi yang rendah. Kontak seksual dengan penderita hepatitis B. Bayi dengan ibu yang terinfeksi virus hepatitis B, bekerja di sektor kesehatan, dan pasien cuci darah. Oleh karena itu, salah satu hal yang saat ini digagas oleh pemerintah adalah bagaimana kita mencegah penularan secara vertikal dari bayi pada ibu yang terinfeksi virus hepatitis B yang mengalami kehamilan atau dalam proses kelahiran. Sedangkan secara seksual, pekerjaan seks atau homoseksual merupakan resiko khusus. Demikian juga yang kami sampaikan tadi tentang ibu penggunaan obat suntik dan juga masalah petugas kesehatan. Ada yang disebut dengan HBe antigen. Apa itu? Artinya adalah tanda bahwa virus hepatitis B-nya aktif dalam melakukan perkembangbiakan. Artinya pada saat itu jumlah virusnya pasti akan sangat banyak. Dan virus hepatitis B yang positif tersebut yang kita lihat dengan HBeAg positif yang bereplikasi atau berkembang biak lagi aktif akan kemungkinan menularkan ke bayi daripada mereka yang sedang tidak aktif. Saya rasa cukup masuk akal, dan perubahan perinatal atau selama proses kelahiran merupakan alat penularan utama. Gejalanya apa? Yang sering adalah tanpa gejala, yang terjadi akhirnya hati menjadi kronis, muncul sirosis dan hepatoma atau yang kita sebut sebagai kanker hati. Ini adalah bagian tentang bagaimana perjalanan penyakit hepatitis B. Dari 100 orang yang terinfeksi, 20 orang akan nanti sembuh sendiri, 20%-nya. Sedangkan 80% akan mengalami infeksi kronik, di mana yang mengalami infeksi kronik ini bisa sembuh atau 20%-nya akan menjadi sirosis berat. Nah, setelah menjadi sirosis ini akan bisa berkembang menjadi kanker hati di angka 1-4% atau berada di sirosis ringan di angka 75%. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau saya tahu apakah saya menderita hepatitis B atau tidak? Yang pertama adalah screening dengan HBsAg. HBsAg atau hepatitis B surface antigen itu jika terdeteksi artinya Anda terinfeksi hepatitis B. Tetapi jika tidak terdeteksi, artinya tidak ada infeksi hepatitis B. Jika hepatitis B-nya nanti positif atau HBsAg positif, kita biasanya melakukan HBsAg kuantitatif, ALT, dan HBV DNA. Di mana HBV DNA ini adalah penanda infeksi hepatitis B. Semakin tinggi jumlah atau muatan virusnya, maka infeksi biasanya semakin aktif. HBeAg ini yang sering yang tadi juga saya sampaikan, adanya infeksi pada pasien di fase awal. Sedangkan HBsAg kuantitatif dan SGOT, SGPT kita gunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap penularan.
Apa yang harus dilakukan? Terapinya adalah mencegah keparahan serosis hati dan kanker hati, peningkatan kualitas hidup, dan memperpanjang kesintasan. Terapi dilakukan dengan obat-obatan, ada obat yang berupa suntik, dan ada obat yang berupa pil. Apa yang harus dilakukan pencegahan? Kalau memakai jarum suntik, pakai 1 kali saja. Memakai ganti kuku dan sikat gigi secara pribadi. Kita bisa juga mencegah dengan menyuntikkan serum HBIG, ya. HBIG yaitu hepatitis B imunoglobulin, atau kita sebut biasanya vaksinasi pasif. Sedangkan vaksin kita bisa berikan rekombinan HBV vaksin 3 kali penyuntikan pada bulan ke-0, ke-1, dan ke-6. Sekarang kita beralih pada hepatitis C. Hepatitis C ini adalah sebuah penyakit radang atau inflamasi pada liver yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Nah, diperkirakan 1 dari 50 penduduk dari bisa menderita hepatitis C, dengan 25%-nya berkembang menjadi kasus kanker hati karena kronis dan tidak diobati. Nah, 80% pasien yang datang ke dokter sudah ada pada fase lanjut dan sekarang sudah tidak diobati. Ini adalah gambar hepatitis C di mana 0,6 sampai 2% dari total populasi dewasa atau 2,5 juta orang bisa terinfeksi. Di antaranya terinfeksi 0,6% dari donor dan diperkirakan 130 sampai 210 juta orang terinfeksi di dunia saat ini. Siapakah yang beresiko terinfeksi hepatitis C? 1 adalah transfusi atau transplantasi dari donor yang terinfeksi hepatitis C. Penggunaan narkoba suntik bersamaan, cuci darah, jarum tertusuk jarum atau benda tajam, paparan seksual dan terhadap orang dengan anti HCV positif. Kemudian berganti-ganti pasien atau berganti-ganti pasangan maksud saya, dan lahir dari ibu yang terinfeksi HCV. Bapak Ibu sekalian, ini adalah transmisi yang melalui paparan media darah dan cairan tubuh. Kita lihat data yang terkumpul ini di angka yang 2007 sampai 2021, proporsi hepatitis C positif di semua unit pengumpulan data berdasarkan pengakuan penderita. Kita lihat pengguna narkoba suntik adalah salah satu yang terbesar. Bagaimana mencegahnya? Kita biasanya melakukan screening darah, cuci tangan, memakai kondom, dan mengurangi obat suntik, karena sampai saat ini tidak ada vaksin untuk hepatitis C. Gejala dan demamnya tidak spesifik, sama dengan hepatitis B tadi, di mana hanya 10% mengalami gejala. Demam, nyeri perut, bagian atas, mual muntah, hilang nafsu makan, lelah, dan kuning. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar-gambar dari liver yang mengalami hepatitis C. Nah, berapa orang yang akhirnya bisa menjadi kanker hati? Ternyata dari 100 orang yang terinfeksi, 80%-nya mengalami infeksi kronik. Kemudian dari serosis menuju ke sirosis ringan atau kematian akan banyak hal yang dilakukan, termasuk melaksanakan tugas melaksanakan serosis akan terjadi jika mudah kita mengalami hepatitis C. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu bahwa saya terinfeksi hepatitis C? Maka kita biasanya akan merisaukan apa yang disebut sebagai anti-HCV dan HCV-RNA. HCV-RNA ini mengetahui secara jumlah hepatitis virus, di mana anti-HCV yang reaktif itu kita sebut sebagai terinfeksi hepatitis C.
sedangkan anti-HCV non-reaktif tidak terinfeksi hepatitis C. Apabila anti-HCV-nya ini reaktif, maka anti-HCV-nya dihidupkan. Jadi jika nanti tidak dihidupkan, maka hanya tidak terdeteksi, maksud saya, maka infeksi hepatitis B, ya, infeksi hepatitis B mungkin telah sembuh jika tidak terdeteksi. Tetapi kalau terdeteksi, berarti pasti terjadi infeksi hepatitis C. Nah, tujuan terapinya adalah menghilangkan viruses hepatitis B, C, dan untuk mencegah komplikasi hati dengan terapi yang dilakukan dengan obat-obatan. Nah, bagaimana kita ini dapat mengedukasi pasien mengenai hepatitis C? Satu, hindari obat-obat yang berbahaya untuk hati, pemeliharaan kesehatan secara umum, bisa diet, bisa olahraga, dan hindari merokok. Sedangkan untuk edukasi pasien, hindari obat yang berbahaya untuk hati, pemeliharaan kesehatan secara umum, baik diet, olahraga, hindari, dan merokok. Kemudian jangan lupa terjadinya imunisasi yang baik imunisasi hepatitis A, hepatitis B, DPT, dan sebagainya. 4, tidak mendorongkan darah, bertukar jarum suntik dan alat intubasi untuk narkoba, penutup luka, dan diskusi kemungkinan penularan seksual maupun perianal. Dan tentunya tambahan-tambahan data pendukung. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Semoga Anda semua mendapatkan berkah dan kemanfaatan untuk umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.